waktu dan tempat terutang PPN. Seorang pengusaha kena pajak atau PKP perlu memahami kapan dan di mana posisi pajak tersebut terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Saat dan tempat penyerahan objek PPN merupakan penentu saat terutangnya PPN. Hal ini dikarenakan latar belakang PPN yang merupakan pajak atas transaksi. Saat terutangnya pajak, pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah menganut prinsip akrual, artinya adalah terutang pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor barang kena pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah terutangnya PPN terjadi pada saat 1. Penyerahan atas BKP. Penyerahan BKP berwujud yang menurut hukum dan sifatnya berupa barang bergerak terjadi pada saat 1. BKP berwujud diserahkan secara langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Yang kedua, BKP berwujud diserahkan langsung ke penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang. Yang ketiga, BKP berwujud diserahkan ke juru kirim atau pengusaha jasa angkutan atau kurir. Yang keempat, harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diimplementasikan secara konsisten. Yang kedua, penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli. Yang ketiga, penyerahan BKP tidak berwujud terjadi saat yang pertama, harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh BKP. Yang kedua, perjanjian atau kontrak ditandatangani atau saat mulai terjadinya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, tidak diketahui. Yang keempat, BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuannya semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat terjadinya pembubaran perusahaan.